Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori Krumbolz. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar teori Krumbolz. Dasar dari teori pemilihan karir oleh Krumbolz memandang bahwa manusia memiliki karirnya berdasarkan hasil dari pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya berasal dari lingkungan sekitar individu, termasuk keluarga, sekolah, teman, kegemaran, dan lain sebagainya, yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan berdasarkan elemen atau hal yang berpengaruh dalam hidupnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik, pengalaman belajar yang berasal dari pengaruh kognitif yang positif. Teori Krumbolz mengatakan bahwa secara potensial penyebab kesulitan dalam pembuatan pemilihan karir yang bersumber dari penganalisasian yang salah, perbandingan diri dengan orang lain, perkiraan yang lebih-lebihkan, dan penggambaran hubungan sebab akibat yang salah. Maka teori ini percaya bahwa beberapa dari hal ini merupakan hambatan dalam menentukan pilihan karir. B. Pengambilan keputusan karir teori Krumbolz. Perbuatan keputusan karir individu digunakan oleh lingkungan, terutama dari orang lain yang memberikan signifikan. Dengan kata lain, bahwa dalam pengambilan keputusan karir, individu dapat mengamati, meniru, dan mencontoh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jika apa yang diamati sesuai dengan keinginan individu, maka apa yang diamatinya itu dapat direalisasikan menjadi sebuah perilaku. Pengambilan keputusan karir merupakan proses yang kontinu yang sebagian besar aspek individual memperoleh prioritas untuk dipertimbangkan, yaitu keterampilan, bakat, minat, nilai-nilai presentasi, karakteristik kepribadian, dan kematangan. Berdasarkan teori pengambilan karir behavioral yang disusun oleh Krumbolz, terdapat 4 kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor belajar, keterampilan menghadapi tugas dan masalah. C. Aplikasi teori Krumbolz dalam bimbingan konseling. Krumbolz dan Baker mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir. Tahapan sebagai berikut: A. Menjelaskan masalah dan tujuan. B. Mengidentifikasi berbagai macam solusi. C. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. D. Menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. E. Mengevaluasi ulang tujuan. E. F. Menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. D. Kelebihan teori Krumbolz. A. Menunjukkan fleksibilitas yang besar karena tujuan-tujuan konseling dan prosedur yang diikuti dengan menggunakan pendekatan teori Krumbolz sehingga sampai pada tujuan disesuaikan dengan kebutuhan konseling. D. Membantu individu untuk bisa membekali dirinya mencegah timbulnya persoalan kejiwaan. C. Memandang dari berbagai sisi terkait pengaruh yang diterima individu, tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, akan tetapi adanya konsep resiprokal bersifat saling berbalas antara pribadi manusia dengan lingkungan dan perilakunya. Memfasilitasi perolehan pengetahuan tentang diri dan skill yang dibutuhkan untuk menangani dunia yang selalu berubah dan tidak pasti. E. Kelemahan teori Krumbolz. A. Tidak efektif untuk kasus yang berkaitan dengan kehilangan makna dalam hidup. Dengan kata lain, hanya dapat menangani kasus berupa bertingkah laku yang salah atau tidak sesuai. B. Tidak menjelaskan pada tahap mana individu mulai menentukan pemilihan karir. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 undur diri, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.